Banyak pemimpin ya berbuat sesuatu untuk supaya dirinya lebih merasa berguna, lebih merasa dikenal, memuaskan dirinya, merasa puas. Tapi pemilik keledai ini berbeda. Dia siapkan semuanya untuk penggenapan nubuat Zakaria. Jadi yang bisa mengaktifkan iman kita, doa kita, itu forgiving heart. Ya, pemimpin yang ilahi tidak nyimpen salahnya orang, tidak dendam, mengampuni, forgiving. Hal yang paling penting pemimpin ilahi adalah bertumbuh. Semua yang tidak bertumbuh akan mati pelan-pelan, akan decay. Pertumbuhan tidak mungkin kalau tidak ada otoritas di atasnya. Ada 4 sikap kepemimpinan. Sikap ya, itu attitude yang paling penting di dalam kepemimpinan yang ilahi. Saya pelajari di Markus 11 ini. Bukan behavior, tapi sikap hidup. Attitude itu penting. Zig Ziglar, seorang penulis buku tentang kepemimpinan, berkata, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Sikap hatimu, bukan kemahiranmu, bukan kerja kerasmu, bukan talentamu yang menentukan ketinggian terbangmu. Dengan talenta kita, dengan kepintaran kita, kita bisa terbang tinggi tapi turun lagi. Tapi attitude kita, sikap hidup kita membuat kita terbang dan stay di atas. Ketinggian terbang kita ditentukan bukan oleh kemahiran, bukan oleh kepintaran, bukan oleh talenta, tapi oleh attitude, sikap hidup saudara. Dan dalam kepemimpinan ilahi, menurut saya 4 yang dipesankan di bagian akhir daripada hidup Tuhan Yesus ini, di Markus 11, sangat penting untuk kita perhatikan. Sekali lagi, ini berkaitan dengan sikap hidup, bukan sekedar kepandaian, perbuatan, kesibukan kita dalam pelayanan. Dan khususnya untuk godly leaders, kepemimpinan yang ilahi, sikap ini mesti ada. Yang pertama, cerita tentang Yesus menyuruh muridnya pergi duluan untuk menemukan keledai muda ini. Kemudian dibawa untuk dinaiki Tuhan Yesus. Kenapa naik keledai? Karena menggenapkan nubuat di Zakaria, lihat rajamu datang di atas keledai muda. Nah, kalau sudah tahu kata yang dipakai dalam bahasa Inggris colt. Colt itu artinya keledai yang umur antara, bukan donkey yang dipakai, colt. Colt itu keledai umur 2-4 tahun. Kira-kira umur 3-3,5 tahun. Mungkin bersamaan dengan Yesus memulai pelayanan dengan lahirnya keledai ini. Ya. Jadi sekian lama keledai ini belum pernah dinaiki siapapun, belum pernah dipakai untuk apapun. Dalam hidup keledai ini, highlight-nya adalah hari ini. Ditunggangi oleh Tuhan Yesus, berjalan di atas jubahnya orang banyak, orang-orang berteriak-teriak tentang Hosana, Hosana, diberkatilah mereka yang datang dengan nama Tuhan. Nah, buat pemilik yang menarik adalah pemilik keledai ini. Ya, pemilik keledai ini nggak tahu dia sudah terima dari Tuhan atau belum, tapi dia siapkan, dia nantikan momen keledai ini paling berguna ya hari ini. Dipakai oleh Tuhan menggenapkan nubuatnya Zakaria. Hati yang dia punya di dalam dia adalah desire, kerinduan untuk bisa berguna. Sikap hidup yang penting untuk yang ilahi, pemimpin yang ilahi adalah
Sikap hidup keinginan untuk berguna bagi orang banyak, berguna bagi Tuhan. Dikatakan di Markus 11 ayat 3, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Jadi sikap hidup yang pertama yang kalau saudara ingin menjadi pemimpin yang ilahi adalah sikap hidup ingin berguna buat orang banyak. Banyak pemimpin memimpin ya berbuat sesuatu untuk supaya dirinya lebih merasa berguna, lebih merasa dikenal, memuaskan dirinya, merasa puas kalau tapi pemilik keledai ini berbeda. Ya, dia siapkan semuanya untuk penggenapan nubuat Zakaria. Jadi nomor satu, sikap hidup yang penting yang dimiliki pemimpin ilahi adalah kerinduan yang besar untuk berguna buat orang banyak. Nah, seringkali kita berpikirnya saya berguna supaya ada imbalannya. Ini tidak. Ya, tidak ada imbalannya buat keledai ini. Selesai hari itu ya selesai. Ya, orang dia tidak lagi jalan di atas jubah atau di atas kain sutra, tidak lagi. Ya, hanya kali itu saja. Jadi seringkali kita merasa ingin dipakai Tuhan luar biasa supaya apa? Ya, supaya keledai ini enggak dan pemiliknya juga tidak. Nanti akan dikembalikan. Ya. Kerinduan yang terbesar dari seorang pemimpin yang ilahi adalah ingin hidupnya berguna buat orang banyak. Berbuah, berguna buat Tuhan. Itu nomor satu. Sikap hidup nomor dua, yang penting adalah courage, keberanian untuk melakukan yang benar, apapun resikonya. Sebelum ini memang orang-orang Farisi benci Tuhan Yesus. Orang Taurat tidak suka khotbahnya Tuhan Yesus. Bapak ahli-ahli Taurat. Tetapi hari ini sudah top. Ya, marahnya sudah top. Dikatakan mereka ambil keputusan mau bunuh dia. Dan Yesus tahu itu. Ya, kadang-kadang orang nyalahkan Yesus, kenapa sih dia harus memporak-porandakan bait Allah? Kalau saja dia tidak berbuat seperti itu, dia tidak akan dibunuh, tidak akan disalibkan. Kalau dia tidak disalibkan, kita tidak selamat semua. Ya. Tapi Yesus menunjukkan di momen, di klimaksnya, dia ungkapkan perasaan hati Allah. Ya. Apa yang Tuhan maksudkan dikacaukan oleh ahli Taurat, dikacaukan oleh imam-imam, dikacaukan oleh orang Farisi. Jadi sikap nomor dua yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin ilahi adalah keberanian melakukan apa yang benar, apapun resikonya. Apakah Yesus tidak tahu resikonya akan dibunuh? Dia tahu persis. Ya. Tapi dia toh berbuat juga karena itu hal yang benar. Ya, banyak orang cuma teriak-teriak ini salah, kritik sana, kritik sini. Tapi tidak mau bayar harga untuk mengerjakan apa yang benar. Nah, di tempat kerja saudara, di gereja saudara, ya, di lingkungan saudara, di sekolah saudara, mungkin ada banyak hal yang tidak benar. Di masyarakat kita banyak hal yang tidak adil. Seringkali kita teriak, kita nulis sana, nulis sini di media sosial, kritik orang, kritik pemerintah, kritik ini. Tapi apakah kita berani bayar harganya untuk mengerjakan apa yang benar? Sikap yang nomor dua yang penting seorang pemimpin ilahi adalah berani melakukan apa yang benar berapapun harganya. Alasannya jelas. Rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa, kata Tuhan. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. I cannot stand it anymore. Ada enggak sesuatu di dalam dunia ini, di masyarakat, di sekolahmu, di tempat kerjamu, di gereja, di pelayanan yang menyusahkan hati Tuhan demikian rupa? I cannot stand it anymore. Tidak bisa lagi diam. Ya, dibutuhkan courage. Yang pertama, ingin betul berguna buat orang banyak, bukan buat diriku sendiri. Yang kedua, keberanian untuk bertindak apapun harganya. Yang ketiga, forgiving heart. Yesus berkata, kamu punya biji sesawi aja, ya, bisa pindah gunung. Tapi terus dia sambung di pasal 11 ayat 25. Jika kamu berdiri berdoa, ya, mau pindah gunung, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu di surga mengampuni kesalahanmu. Artinya, punya biji sesawi atau sekacang atau sedurian sekalipun,
kalau saudara ada hal masalah dengan orang lain, tidak ngampuni orang lain, nyimpen kesalahannya orang lain. Saya bilang aku sudah maafkan tapi tidak bisa melupakan, tidak bisa ngampuni dia, maka biji sedurian pun tidak ada gunanya. Kalau hatinya bersih, tidak ada dendam dan tidak ada nyimpen kesalahan orang di hati kita, sesawi aja mindah gunung bisa. Jadi yang bisa mengaktifkan iman kita, doa kita, itu forgiving heart. Ya, pemimpin yang ilahi tidak nyimpen salahnya orang, tidak dendam, mengampuni, forgiving. Bahwa orang itu mengampuni saudara atau tidak itu urusannya dia, tapi saudara mengampuni orang itu, mengampuni orang yang bersalah pada saudara. Ya kenapa tidak dijawab-jawab doanya? Ya kenapa iman sudah sekian rupa kok tidak bisa pindah gunungnya? Kok gunung ya mungkin batu di halaman juga tidak pindah? Kenapa? Mungkin ada satu hal ini, ada enggak orang yang kepadanya kita belum bisa ngampuni. Mungkin kita lupa persoalannya, tapi enggak bisa ngampuni. Pemimpin ilahi tidak nyimpan kesalahannya orang. Yang terakhir, nomor 4, ini yang tadi saya katakan pertanyaannya orang Farisi. Orang Farisi yang punya bisnis, orang ahli Taurat yang punya bisnis tukar uang, ya mereka kong kali kong dengan para imam yang menentukan, kambingmu cacat, kambingmu sempurna. Kalau cacat harus beli di situ lagi. Ya mereka kerjasama, uangnya dibagi-bagi. Kapan hari saya ke Yerusalem, ditemukan oleh arkeologi di sekitar Bait Allah itu tempat tinggalnya para orang-orang yang kaya, yaitu imam-imam ahli Taurat yang dari bisnis ini diporak-porandakan sama Tuhan Yesus. Jadi mereka tanya, kamu ngorak-morandakan ini dengan otoritasnya siapa? Apakah yang nyuruh pemerintah Roma yang menjajah mereka atau siapa? Ya, Yesus tadi saya sudah katakan waktu ditanya selalu dia kembalikan pertanyaan supaya orang-orang ini berefleksi. Kamu bicara soal otoritas, ya. Apa kamu tunduk pada otoritas? Tidak, karena orang itu hanya bisa bertumbuh kalau dalam otoritas. Kalau saudara tidak ada otoritas di atasmu, sudah bilang, saya tidak accountable pada siapa-siapa, hanya kepada Tuhan, saudara tidak bisa bertumbuh. Ya, semua pertumbuhan rohani butuh otoritas di atas kita. Kepadanya kita accountable. Yesus bertanya, kalau kamu tidak punya otoritas di atasmu, jadi liar. Ya, tidak bisa bertumbuh seperti semak liar kemana-mana. Hal yang paling penting pemimpin ilahi adalah bertumbuh. Tadi saya katakan semua yang tidak bertumbuh akan mati pelan-pelan, akan decay. Pertumbuhan tidak mungkin kalau tidak ada otoritas di atasnya. Ya orang gesekan dikit lari pergi pecah gereja dan segala macam itu tidak ada otoritas di atasnya. Semua kita harus punya tudung. Ya, itu sebabnya Yesus ditanya otoritasnya apa? Lah kamu sendiri ngomong otoritas, punya otoritas tidak? Kemudian jawabannya mereka bilang kalau kita jawab Yesus bahwa Yohanes Pembaptis dari manusia, para pemimpin takut kepada orang banyak karena mereka semua menganggap bahwa Yohanes benar-benar nabi. Jadi kalau saudara taat pada orang karena takut dihukum, ya takut keluar dari pekerjaan, takut tidak terima uang, ya maka itu bukan submission, ya itu kepentingan saudara sendiri. Submission itu sudah respect kepada orang yang sudah submit, sudah tunduk pada Tuhan, bukan karena takut masuk neraka. Tapi karena respect, honoring God, Tuhan yang maha besar. 4 hal ini penting. Kerinduan besar untuk berguna harus selalu ada pada kita. Ya, forgiving heart harus selalu ada pada kita. Submission harus selalu ada pada kita. Ya, tidak nyimpen salahnya orang lain. Itu sikap hidup yang perlu kita miliki sebagai pemimpin-pemimpin ilahi.